Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari kelas 11 akan mewawancarai materi tentang HIV. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Siti Arismedan Oktaviani dan di samping saya ada Saya Lisdenur Insani. Saya Muhammad Chandra Aditya. Saya Pandu Gemar Ramadan. Selamat menyaksikan. Perbedaan antara HIV dan AIDS. Kalau HIV itu kan virusnya. Jadi virus yang menyerang kekebalan tubuh seseorang. Kalau AIDS kan itu jenis yang menyebabkan HIV itu. Jadi kalau HIV kan kekebalan yang ada di tubuh ya, cuman untuk imun. Kalau imun itu kekebalan tubuh, jadi menyerang kekebalan tubuh atau menyerang yang kekebalan yang ada di tubuh yang disebabkan oleh AIDS ya, AIDS itu. Jadi penyerangnya itu yang menurut saya perbedaannya gitu. Jadi ada yang istilahnya menyerang atau menyebabkan, dan ini yang disebabkannya itu adalah menyerang kepada kekebalan tubuh, imunnya itu dilemahkan. Jadi itu imbas dari AIDS-nya itu. Jadi menyerang di tubuh itu menyerang kekebalan. Efeknya atau imbasnya karena menyerang kekebalan tubuh sehingga orang tersebut rentan terhadap penyakit, mudah sakit, daya tahan tubuhnya juga lemah. Oke. Bagaimana cara HIV menular dari satu orang ke orang lain? Nah, penularan dari orang ke orang itu bisa ya melalui hubungan seksual. Ya, karena ada kelamin, ada juga melalui donor darah, perantara darah itu. Nah, itu salah satunya yang bisa menularkan ya kepada orang yang mungkin tidak tertular, akhirnya tertular ya karena dia membawa atau memiliki gitu. Nah, saya belum begitu paham bagaimana kalau misalnya ada pertukaran air ludah. Mungkin itu tidak terlalu ini, tapi yang jelas itu melalui hubungan seksual orang tersebut memang memiliki jenis penyakit itu. Ada juga yang melalui transfusi darah. Jadi darah misalkan disuntik ya si yang berpenyakit, terus si jarumnya itu dipakai lagi kepada itu bisa menularkan. Ya. Makanya setiap disuntik itu harus untuk satu orang satu suntikan. Atau yang lebih parah lagi misalnya transfusi darah. Jadi seseorang ngasih darah kepada orang tersebut. Nah, itu bisa menular. Orang yang sehat pun bisa tertular. Itu penularannya. Terutama hubungan seksual. Pak, sebenarnya nih mitos atau fakta kalau misalkan HIV ini dia tuh bisa menular melalui makanan, mitos atau fakta tuh Pak? Kalau makanan enggak. Berarti mitos Pak? Ya, termasuk itu. Kalau makanan ya walaupun misalnya suap-suapan atau dari mulut ke seseorang dikasihkan, karena tidak ada jenis kandungan darahnya itu. Jadi yang itu kalau ada darah yang ini mengalir atau cairan dari tubuh seseorang itu bisa menularkan. Kalau melalui makanan, berpelukan atau mungkin juga beristilahnya senggolan, nggak apa-apa. Yang penting tidak menimbulkan luka. Kalau menimbulkan luka, seseorang bersenggolan itu darah bisa, karena melalui darah. Seperti itu. Jadi maksudnya mitos. Mitos berarti itu Pak ya. Terus satu lagi nih Pak, mitos atau fakta kalau misalkan HIV itu bisa menular melalui gigitan nyamuk. Ya, nyamuk itulah yang bisa perantara juga.
Oh, berarti bisa. Ya, darah dari si yang penyakit kan masuk ke ini orang yang sehat, itu juga penularnya kan. Berarti bisa ya Pak ya? Fakta berarti. Fakta. Oke, lanjut. Sama ini Pak, satu lagi. Gimana cara menyembuhkan penyakit HIV? Kalau menyembuhkan itu dia harus ya pertama itu menguat imunnya lagi gitu. Karena kekebalan si imunnya itu lemah kan, terserang oleh virus. Ya biasanya dengan cara dikarantina atau dengan penyembuhan dengan obat juga. Jadi ada. Memang itu termasuk masih langka obat itu ya hanya negara-negara barat saja ya terutama Amerika. Jadi ada obatnya gitu sebenarnya untuk mengembalikan lagi kekebalan tubuh seseorang yang tertular oleh virus HIV. Nah, itu bisa disembuhkan. Ya, Pak. Cuman langka. Oke? Ya, Pak. Terima kasih Pak.